Ya, harus Al-Quran nih harus yang ahlinya, nggak sembarang orang. Ya, ahli Qurannya sama hadisnya banyakan siapa hafalnya. Seorang ulama itu dorong-dorongan itu karena mengutamakan kualitas hadis, Kang. Ya, seorang murid dengan gurunya, muridnya ahli hadis, gurunya ahlul Quran. Karena si guru tersebut bersambang mahen gitulah ya, ke rumah muridnya, nyambangin maksudnya, sehingga muridnya adalah seorang yang sudah dikatakan ulama pada waktu itu, maka sama-sama kualitas keilmuan baik ilmu hadis dan ilmu Al-Qur'annya sama, walaupun di wilayahnya seorang murid, tapi murid langsung mempersilahkan kepada gurunya, monggo Pak Guru. Gurunya karena bukan ahli qaryah, bukan ahli desa, maka mempersilahkan kepada muridnya, ayo udah monggo. Ini semua ahlul Quran, ahli hadis. Kita makan, ayo monggo, kita monggo. Para jamaah rahimakumullah, orang yang senantiasa mulia di hadapan Allah itu sebetulnya simple, yakni hanya bisa memberikan bukti ketakwaannya kepada Allah. Kalimat takwa itu adalah kalimat yang dimana mengikuti seluruh aturan-aturan Allah, baik berupa perintah maupun berupa larangan. Kenapa kita harus mengejar kemuliaan di hadapan Gusti Allah? Karena tidak ada sesuatu yang menyebabkan diri kita sebagai manusia yang mulia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah dengan begitu indahnya, dengan begitu rupawannya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat ada ketakwaan di dalam diri manusia. Jikalau manusia tidak ada ketakwaan di dalam hatinya, maka manusia tidak akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Termasuk diantaranya kita taklim setiap hari Selasa sore. Ini merupakan salah satu simbol kita ingin mengejar ketakwaan supaya mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita terus belajar istiqomah, konsisten, kita insya Allah mendapatkan suatu kemuliaan Allah yang kelak akan dirupakan oleh Allah, akan dinampakkan oleh Allah. Yang pertama ketika kita menjelang yang namanya kematian, yang kedua ketika kita berhadapan dengan mahsyarnya Allah atau pada hari kiamat. Maka bukti daripada kemuliaan ini adalah diberikan suatu afiahnya oleh Allah. Sehat wal afiyah. Banyak orang sehat tapi tidak afiyah. Orang sehat afiyah ay bimakna kuatil ibadah. Orang yang sehat afiyah itu orang yang mampu menggerakkan anggota badannya untuk senantiasa memenuhi perintah Allah. Sebaliknya, orang yang tidak bisa memenuhi perintah Allah, maka dikatakan orang yang sakit, sakit baik zahirnya maupun sakit batinnya.
Maka banyak orang-orang yang bangga dengan postur badannya, dengan kekuatan tenaganya. Barbel dia angkat, saking berapa kilo dia angkat. Tetapi masih banyak di kalangan kita yang tidak kuat untuk mengangkat kedua tangan ketika menghadap kepada Allah dan ketika meminta kepada Allah. Maka itu bukan dinamakan orang yang kuat. Barbel diangkat 100 kilo kuat, 80 ton modar diangkat duit. Tapi ngangkat kedua tangan ketika menghadap Allah berat, betul nggak? Berat. Mengangkat kedua tangan ketika meminta kepada Allah berat. Sehingga tangan kita yang begitu kecil itu harus ditopang dengan dua lutut kita ketika berdoa. Betul. Begini kita berdoa, ditopang di atas lutut. Saking beratnya angkat tangan. Masa begini dibilang banyak kekuatan? Itu tandanya nggak kuat. Yang dinamakan orang afiah, ya, afiah itu beda dengan sehat. Afiah itu dia diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengangkat kedua tangannya, baik di dalam keadaan ibadah, artinya ibadah yang wajib, maupun ketika dia ibadah sunnah ketika berdoa. Ayo. Ini maka dikatakan di sini adalah orang yang kuat, bukan orang yang bisa mengangkat beban dengan puluhan kilo bahkan ratusan kilo, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengangkat kedua tangannya di dalam keadaan apapun. Susah, senang, sedih, bahagia, gelisah, angkat kedua tangan kita ketika memang waktunya kita mengangkat kedua tangan. Artinya walaupun dalam keadaan sedih, gelisah, hati nggak tenang, wayah sholat, tetap berangkat kita sholat. Angkat kedua tangan, Allahu Akbar, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Berpasrah diri kita kepada Gusti Allah, tandanya maka kita mendapatkan kekuatan oleh Allah. Maka kita hari ini insya Allah termasuk orang yang kuat, ya. Karena lebih berat ini kaki kita dilangkahin ke tempat-tempat kayak begini, ya. Kita dari sini jualan umpama ke depan, beda ke depan, ke gerbang Egypt, itu beratnya luar biasa, ya. Tapi kalau toh ada hadiahnya, barang siapa yang berjalan, siapapun orangnya, dari tempat dia duduk sampai finishnya di gerbang, maka hadiahnya 10 juta. Kira-kira kita nih lagi duduk begini, jalan orang ke sono, kata saya jalan-jalan, nggak mungkin ngejedok, nggak mungkin. 10 juta lah, padahal lumayan jauh. Tapi di sini kata Nabi, barang siapa yang berjalan kakinya, dijalankan kakinya ke majlis ilmu, maka Allah memberikan pahala sebesar gunung Uhud, lalu Allah mudahkan perjalanannya menuju surga. Banyak nggak yang jalan? Lah sedikit. Ini kenapa? Karena bedanya itu nampak, ini tidak nampak. Nah, tandanya lemah. Jadi kalau mau mengukur kekuatan kita adalah dengan kita beribadah. Berat Kang ibadah. Maka salah satu keistimewaan buat kita orang yang senantiasa penuh dengan dosa, ya, bisa bersimpuh meminta ampunan kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mudah-mudahan
kita banyak dosa Kang, diampuni dosa kita sama Allah ya. Mudah-mudahan kita mau orang kedul Kang, tapi banyak minta sama Allah, betul nggak? Tapi kedul Kang, benar, tapi banyak minta ya. Untung Gusti Allah maha pengasih, maha penyayang Kang. Coba kalau Gusti Allah emosian, bahaya. Si Allah bikin aturan, siapa orang yang nggak ngaji mati, pengajian nggak berangkat mati, pengajian berangkat mati, buset lah, tahlilan melulu kita. Si Allah Rahman Rahim nggak emosian, ya Allah ya. Makanya Gusti Allah tetap wasari'u ila magfiratin min rabbikum, ayo buru-buru kembali kepadaku, kata Allah dalam tafsir, mintalah ampunan kepada Gusti Allah sebanyak apapun dosa yang kau perbuat, masih lebih banyak ampunan aku yang akan aku berikan kepada hambaku sekalian. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita, mudah-mudahan kita selalu belajar istiqomah, mendapatkan kekuatan ibadah, mulia dunia, mulia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-babus sani, bab yang kedua, melanjutkan kajian kita kitab At-Tibyan. Babus sani, bab yang kedua, fi tarjihil qiraah wal qari ala ghairihima, menerangkan tentang mendahulukan atau mengutamakan orang yang membaca Al-Quran dan orang yang ahlul Quran ala ghairihima, di atas semuanya. Jadi mengunggulkan, mengutamakan orang yang ahlul Quran dan orang yang suka baca Quran di atas segala bacaan-bacaan yang lainnya ya. Jadi bab ini menerangkan tentang pengunggulan Al-Quran di atas yang lainnya. Dari Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Orang yang senantiasa menjadikan suatu pemimpin ketika di dalam agama ya, maka perintah Nabi artinya adalah kewajiban menjadi imam sholat. Ya ummul qaum aqra'uhum bi kitabillahi ta'ala, orang yang ahli bacaan ya di atas daripada kaum tersebut. Jadi kalau orang ahlul Quran Kang, itu hakul jadi imam. Nah ini Nabi yang mengatakan, jadi imam itu jangan sembarangan nyari imam ya, jangan sembarangan. Jadi yang pertama adalah orang yang senantiasa hafizun. Hafizun itu adalah orang yang senantiasa hafal hadis sebenarnya. Cuman di sini populernya adalah hafizun itu penghafal Al-Qur'an. Maka yang ditekankan adalah hafid di sini penghafal Al-Qur'an. Nah, jadi hafid ini harus penghafal Quran. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, orang yang senantiasa tidak lupa ya, orang yang senantiasa lupa tentang beberapa Al-Quran atau Al-Hadis, maka itu tidak sah dikatakan hafiz. Jadi kalau hafid itu harus hafal hadis asal pokoknya makna. Cuman populer di kita hafid itu julukan bagi orang yang menghafal Quran. Nah, lalu dikatakan di dalam hadis itu, orang yang lupa beberapa hadis tidak dikatakan hafid. Berarti kalau ada orang yang lupa tentang Al-Quran tidak dikatakan hafid. Kadang lupa nih kita nih,
hafalnya orang 30 juznya doang, ya, itu sudah dibilang hafid? Belum. Hafid itu secara utuh. Maka kalau ada orang namanya hafid tidak hafal Quran, ganti pid namanya. Ganti Eko kek namanya. Iya, ini hafizun, ya, orang hafal Quran. Jadi tidak gampang menghafidkan seseorang sesuai dengan syarat-syarat yang sudah Nabi tentukan. Zaman sekarang itu luar biasa kan, saking gampangnya orang itu bikin julukan kepada seseorang. Ya, ini nggak boleh kan. Orang cuman sarungan doang, pakai jubah Jumatan doang. Tad, kemana Tad? Orang mondoknya kagak, ngaji kagak. Tad, kemana Tad? Ada bilang, ya Allah, baru mau ngeriung sebentar dah, gas Gus baik, gas Gus, mana Gus? Gusuran meren. Memberikan jabatan, ya, kepada seseorang itu jangan semudah membalikkan telapak tangan, tidak boleh, nggak boleh. Lalu yang kedua, memberikan lakob kepada seseorang yang seseorang itu tidak menerima, maka hukumnya haram. Nah, ya, lakob itu julukan. Orang namanya seumpama Hermawan, Muhammad Hermawan apa gitu kan, dipanggilnya Cukong atau apa kayak gitu, ya, banyak julukan-julukan. Kadang orangnya mirip Mandra dipanggilnya Nyong, Monyong, sini loh, buset. Nah, julukan ini orangnya nggak nerima, nggak boleh, dosa. Itu kedua. Yang pertama, jangan gampang memberikan julukan kepada seseorang yang bukan tempatnya. Orang belum haji, yuk jangan dipanggil haji. Ya, Ji, mana lu Ji? Mau haji mana? Mau haji di MM dia mah. Nah, belum haji. Jangan dipanggil haji. Nah, ini sering di kita nih banyak. Nah, itu tidak disyariatkan oleh Rasulullah, nggak boleh ya. Ya, jangan gampang ngiyain orang. Apaan kalau udah terlanjur dikiyain kan, mau ikut main bola malu. Iya, di ustadin. Wah, sialan bah. Bilang mondok baru 2 tahun udah dipanggil ustad. Ya pada intinya mau ikut main bola kan malu, ustad. Oh, ya. Gampang ustadin orang. Kalau baru mau pakai sarung sama zorban 2 meter, bagenin be dulu. Ya. Aduh, ini nanti beda. Kalau orang yang terpengaruh dengan nama, ya, itu dia mengutamakan nama daripada kualitas, sehinggalah banyaklah kerusuhan terhadap umat itu karena salah umat sendiri. Tidak bisa menilai seseorang yang seharusnya dinilai dari seluruhnya, bukan hanya sekilas dilihat oleh pandangan mata, gitu Bang. Ya, jadi kita itu harus cerdas secara kafah, secara keseluruhan, jangan hanya cerdas-cerdasan. Ini banyak sekali, ya, banyak. Jangan kita mah biasa aja, ya. Baru bisa tawasul lakadroti, misal, ya elah, biasa ya tuh. Jalannya kan beda kalau begitu mah. Widih, jalannya kayak gua agak banget. Oh, nyohor ustad itu, ya, bisa gondrong, beda. Ya. Kita dapat gelar ustad tuh 8 tahun, ya. 8 tahun kita ngoyek. Apa itu ngoyek? Ada yang tahu ngoyek enggak? Makannya oke, beras dari singkong. Oh, oyek kita. Lah ini buset. Dia memang mondoknya di PT Anu lah, Kuningan, ya resign dia. Oh, selesai berarti. Terus jadi ustad sekarang. Aluseng. Lah, habis kontrak jadi ustad. Aduh, parah ini mah. Orang mah lulusan pondok mana? Ini pondok kelapa. Inilah bahaya orang.
Sehingga ketika menafsirkan satu hadis dan satu ayat, ini kemana baik nafsirnya, tidak jelas arahnya, ini yang bahaya. Maka kita lah harus cerdas gitu ya. Itu maka mudah-mudahan kita mah cerdas semua ya. Yang pertama, syarat menjadi pemimpin dalam agama, dalam konteks ini adalah konteks sholat, berarti imam. Syarat imam nih ya, yang pertama ahlul Quran. Ahlul Quran, ahlul Quran ini karena hadisnya ada terusannya sebenarnya. Fa in kanu li qiraati sawaan fa'lamuhum ya bis sunnah. Ahlul Qurannya sama-sama bagusnya, hafalannya mantap 30 juz ya, 30 juz hafalannya, suaranya bagus, makhrajnya semua bagus. Waduh, lihat hadisnya, hafalannya kuatan mana nih di antara dua orang ini. Ini mau kadang baru dia hafal kuliah doang sama hadis an-nazafatu minal iman, sampai minggir loh, gua imam minggir. Ya alah, apa begitu orang minggir loh, lu mah nggak hafal hadis gua nih, apa lo an-nazafatu minal iman, dia keren. Ya ilah, itu kayak belajar baca dia di tembok-tembok SD biasanya. Lah aduh ya Allah, hafal Quran kuliah doang itu ngapalin dia 2 bulan ya. Walantum malana, bingung dia, nggak nyampe lakum linu, kemana nih lakum, dia cari tuh si lakum habis sholat. Nah ya, harus Al-Quran nih harus yang ahlinya, nggak sembarang orang ya. Ahli Qurannya sama hadisnya banyakan siapa hafalnya. Seorang ulama itu dorong-dorongan itu karena mengutamakan kualitas hadis, Kang. Ya, seorang murid dengan gurunya, muridnya ahli hadis, gurunya ahlul Quran. Karena si guru tersebut bersambang mahen gitulah ya, ke rumah muridnya, nyambangin maksudnya. Sehingga muridnya adalah seorang yang sudah dikatakan ulama pada waktu itu, maka sama-sama kualitas keilmuan baik ilmu hadis dan ilmu Al-Qur'annya sama, walaupun di wilayahnya seorang murid, tapi murid langsung mempersilahkan kepada gurunya, monggo Pak Guru. Gurunya karena bukan ahli qaryah, bukan ahli desa, maka mempersilahkan kepada muridnya, ayo udah monggo. Ini semua ahlul Quran, ahli hadis. Kita makan, ayo monggo, kita monggo, sama-sama blow on-nya. Aduh, iya. Ayo monggo lu imam. Lah ngapa? Suratannya bingung gua. Yang satu monggo lu. Iya, iya. Aduh, ya. Iya. No. Dulu mah begitu itu mengutamakan kualitas hadis, Kak. Bukan sama-sama bingung ya. Ayo lu imam, lu aja kayak tawadupan kita. Enggak, ayo. Padahal mau dikerok bae suratannya. Ya Allah. Nih. Lalu apa yang terjadi? Ya. Karena perkataan itu diakhirkan dengan adab, Kan. Jadi adab didahulukan, ya. Adab itu di atas ucapan. Itu. Karena muridnya selalu beradab kepada gurunya, maka muridnya tetap dipaksa sama gurunya, nggak mau. Sampai ya bahasanya dia berkata, saya tidak akan mengenal kepada Allah, saya tidak akan menghafal Al-Quran, saya tidak akan menghafal hadis jikalau tidak ada jasa daripada engkau wahai Tuan Guru. Ya, sehingga mungkin kelamaan ya, waktu sholat mau habis ya. Meren itu kayak gue nggak diterangin lamanya berapa jam ya. Sehingga majulah seorang guru tersebut, yang majunya dikarenakan apa? Sudah berserahnya seorang santri karena ingin mendapatkan keberkahan dari guru, gak mau walaupun alimnya sama, cuman beda umur ya. Karena si santri mengutamakan kualitas hadis kata Nabi, karena umur ditaruh di belakang syarat imam begitu. Sedangkan seorang kiai, seorang gurunya mengutamakan kualitas hadis juga, yang lebih afdol adalah ahlul qaryah
pribuminya, ahli desa itu, ya, pengurus masjidnya. Nah, sehingga dua referensi ini semuanya sama. Nah, disitulah baru terjadi dialog yang pada hikayat tersebut seorang gurunya pun maju ya dengan berat hati ya, dengan berat hati seperti Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik ya, jadi makmum dan jadi Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Asy-Syafi'i, banyak sejarah-sejarah itu. Nah ini jadi harus imam itu dipilih ya, dipilih sesuai kriteria yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan, bukan yang kita inginkan. Kalau imam dipilih bahaya ya, bikin pemilihan tak suara, milih mana imam, wah gua nggak cocok sama dia walaupun enak suaranya, gedek gua ngambil si anu baik. Umpama imamnya dipilih secara jamaahnya kan, waduh ini yang resep-resep yang kagak-kagak. Alhasil karena pemilihan mau kagak mau kepaksa dah yang dipilih, sedangkan yang dipilih ilmunya di bawah ya daripada orang yang senantiasa ahlul Quran, mau nggak mau dong. Nah, makanya tidak ada kalimat pemilihan imam ya, harus sesuai konteks hadis saja begitu. Nah jadi menjadi seorang pemimpin sholat pun berat, apalagi menjadi pemimpin-pemimpin yang lain. Cuma kalau memang dikumpulkan menjadi pemimpin yang paling berat bukan pemimpin negara, menjadi pemimpin yang paling berat bukan pemimpin rumah tangga, tapi memimpin seseorang untuk bisa menghadapkan dia dan seseorang tersebut atau jamaahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena sholat itu bisa merauhkan atau menghadirkan hati kita, jiwa kita itu kepada Allah, itu yang sulit ya. Maka dicampurlah dengan ilmu-ilmu fikih dan ilmu tauhid supaya emang dasar pondasi ketika ibadah itu kuat, hingga ragu ibadah. Karena ada orang takbirnya beberapa kali kagak jadi-jadi. Allah astagfirullahaladzim, Allah astagfirullahaladzim. Mikirin apa itu? Kalau orang begitu kan, kalau ada empang gotong, templungin baik empang. Penyakit itu, penyakit was-was. Penyakit was-was 80% setan itu bang. Maksudnya dari setan, bukan orangnya setan. Maka kata guru saya begitu, kalau ada balong tuh empang, udah orang Allah astagfirullahaladzim, Allah astagfirullahaladzim, agak jadi dia takbir, was-was, angkat orangnya, lemparin ke empang, insya Allah kecebur kang. Ya, itulah kata orang tua dulu, pada guru begitu ya. Ya nggak sembarangan jadi imam, hati-hati, tanggung jawab dunia akhirat. Di dunianya tanggung jawabnya apa? Ya, tanggung jawab kita kudu selesai nyolat dengan bener, diomongin baik, agak bener apalagi ya, salah baik kita sekali ngimamin, wah tahun keinget baik sama jamaah betul. Sok kita jalin percaya sama kita mah, wah pasti kita ngerewas terus. Dia dulu ngimamin apa setrokatnya 8 kali dia mah. Lemang lu kagak gitu subhanallah. Lah udah gua subhanallah, budak nih mau gak dengerin, malah bingung dia. Subhanallah, lah bingung dia malah menang baik, malah diem be lama be. Nah terus lah gua diem be soalnya ngapa emang diem? Kalau gua subhanallah dia malah lama diem be. Padahal kan ngingetin ya, salah. 2 tahun itu inget baik kayaknya kang. Ya asal lihat dia, dulu imamin salah 8 rakaat begitu. Ya inilah kelemahan kita manusia kan. Ya Allah tuh, jadi berat dunianya, apalagi akhirat, tanggung jawab. 27 derajat orang berjamaah pahalanya itu nggak hanya orang bahasanya sholat, tidak, itu dari semakin banyak jamaahnya maka dilihat oleh Allah, nanti dinilai. Oh imamnya nih, wah mikirin bahaya cicilan nih, maka carilah imam yang kagak ada cicilan, saudara. Waduh punya cicilan semua, kagak jadi jamaah, wah salah lagi baik kita. Wah imamnya nih puyengan, yang capean meureun wiridan wae, salatnya gak fokus. Waduh,
Dilihat yang belakang imam, Allahu Akbar, dilihat. Saya tuh pikirannya kejo, wah itu belum makan dia Kang, semua dia mikirin kejo sama rendang. Wah, lihat lagi yang belah kanannya, apa itu dia? Mikirin planning hidup di rumah, semua terus dia. Ternyata ada yang paling belakang Kang, khusyuk sholatnya. Ya Allah, dari mulai yang pertama sampai ke kanan ke semua, ya ada satu orang yang sholatnya nyampe sama Allah. Semua jamaah itu diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi sholat nanti paling belakang enggak? Ya itu begitu jamaah Kang. Tapi kalau sholat sendirian, lagi sholat dilihat, set berantakan nih mah, kacau semua Kang, udah nggak ada harapan. Dia teh berantakan nih sholatnya nih mah nih, kagak bener nih mah nih, kata malaikat nih mah. Pikirannya banyak banget, Ustaz, nyangkut segala kunci di situ ada. Wah, segala lemburan, wah pusingan dia nggak ada lemburan. Malaikat tahuan Kang, malaikat tahu. Set mikir lemburannya, pusingan dia nggak ada lemburan. Waduh, kacau ini mah, kacau, keberes nih. Oh, nol Kang. Nah, maka untungnya berjamaah begitu. Yang ketiga, Qur'annya sama, hadisnya sama. Fa'aduhumul hijrah, dilihat dari awal hijrahnya, duluan siapa, taubatnya duluan siapa nih, ya. Artinya kadang kan kualitas seseorang giat ibadah itu bisa ditakar, bisa dihitung Kang. Hijrah di sini kan dulu, ini kan adalah hadis. Jadi zaman Rasul, ya, zaman Rasul itu kan diislamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau hijrah kita zaman sekarang, orang yang paling taat ibadahnya sama Allah begitu. Ya. Mana nih taatnya nih? Dihitung lagi. Wah ini mah tahajudnya 8 rakaat, ini mah cuma 6 rakaat kurang 2, ini dipakai. Gitu Bang. Sama-sama taatnya nih, Qurannya sama, hadisnya sama, taatnya sama. Ya. Lalu masuk Islamnya sama-sama, Islam turunan semua. Maka dilihat yang terakhir, yang kelima, faktor apa? Fa'akbaruhum sinna, umurnya. Baru tuh umur mah terakhir, terakhir. Umurnya terakhir. Wah ini mah nih, Qurannya pinter, hadisnya pinter, taat ibadahnya sama. Umurnya masih muda, bocil, umpama baru balik 20 tahun. Wah ini mah sepuh banget nih, 120 tahun. Umpama, oh sepuh nih mah. Nah, maka yang paling berhak menjadi imam pada waktu itu yang paling sepuh Bang. Aturannya begitu. Nah, aturannya begitu. Jangan umur jadi utama. Ya, jamaah lu, mamum. Wah ini udah tua. Padahal Qur'annya kagak bener, hadisnya orang yang apa, tua menang tua doang, keder lagi baik itu urusan olah Kang. Nah, ya, umur belakangan. Umurnya sama 120 tahun. Sepuh maksudnya 50. Yang itu 50. Oh gimana nih? Redaksi hadisnya habis Kang. Waduh. Maka dilihat yang bininya 2 Kang. Itu yang lebih berhak itu kira-kira, karena dia bisa adil itu Kang. Waduh, nah, hadisnya habisnya sampai tua doang. Itu mah waqala al-Digoi itu mah ya yang nambahin mah tuh. Nah ini adalah hadis yang emang mengutamakan orang yang ahlul Quran itu. Cuman wa kana wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala kana al-qira'u ashabu majlisi Umar radhiyallahu an wa musyawaratahu kahulan kanu aw subanan. Nah, jadi orang yang ahlul qura pada dasarnya dan keutamaannya adalah orang yang senantiasa kelak akan dikumpulkan di dalam majlis Rasulullah dan majlis Sayyidina Umar ibn Khattab, yang dimana orang tersebut akan selalu diberikan sifat muda,
Sifat muda itu adalah berarti bukan orangnya muda ya. Tua mah ya tua we atuh. Maksudnya muda di sini adalah giroh, semangat ibadahnya selalu bertambah. Karena apa? Karena ada kebarokahan dari Al-Qur'an. Jadi nggak ada ruginya ya orang belajar Quran ya, ahlul Quran niatin lillahi ta'ala, baca Quran lillahi ta'ala, belajar Quran lillahi ta'ala. Nah ini yang menjadikan asbab wasilah kita menjadikan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini bab kedua yang memang bab yang paling sedikit ya di kitab At-Tibyan ini, hanya 2 hadis saja. Itu saja. Nah ini lebih menerangkan tentang keunggulan orang yang ahlul Quran. Cuman memang ketika kita sedang membaca Al-Quran lalu terdengar suara azan, maka tetap itu lebih baik kita henti dulu ya, berhenti. Lalu ada orang sedang tidur, baca Qurannya dipelankan. Makanya kenapa terkadang sekarang ya kalau tadarus Al-Quran itu jam 10 selesai di masjid, di musola ya, dikarenakan bacaan Al-Qurannya itu jangan sampai mengganggu ya, kepada jamaah yang lain. Mengganggu dengan terganggu itu beda ya. Kalau mengganggu itu melebihi aturan sosial, artinya memberikan mereka untuk waktu yang istirahat, karena tidak semuanya imannya itu naik, Kang, ziyadah tambah, ada tatkalanya kurang. Beda dengan keganggu. Jadi nggak boleh mengganggu. Kalau keganggu mah individual. Baru ge orang auzubillah udah bawaannya emosi baik dia mah ya. Auzubillah dah bahasa dia ge orang genah banget, wah itu terganggu begitu ya, bukan mengganggu. Jadi lanjutkan aja baca udah, mau gimana gitu dia bagai udah. Bedain antara mengganggu dengan terganggu. Kalau terganggu sifatnya individual diri kita, tapi kalau mengganggu adalah yang pembaca, lebihnya ke arah pembaca. Nah jadi inilah keutamaan Al-Quran ya, kelebihan Al-Quran. Cuman tetap kita harus didasari dengan ilmu-ilmu yang lain supaya ibadah kita sempurna, baca Quran kitanya sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah yang memang dinilai oleh Allah adalah ibadah yang benar-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya tidak menimbulkan huru-hara ya, di dalam konteks Al-Quran. Contoh misal umpama kita tadarus Quran, ada orang yang sedang tidur ya, maka dia umpama dia kebangun sama bacaan Quran kita marah-marah, siapa yang salah kan? Yang tidur sama yang baca Quran? Dua-duanya salah kan? Salahnya mana? Dia tidurnya di masjid, di dalam masjid ya, yang baca Quran bacanya di pinggir kupingnya pisan. Dua-duanya salah kan? Itu mah sentimen namanya. Orang lagi tidur bacain Quran, dua-duanya salah. Ya makanya ya tetap harus bijaksana ya, pelanin. Kalau seumpamanya udah dipelanin suara kita ya, udah pelan, kita lagi tadarus, udah pelan, kok dia bangun tidur marah, nah gebukin aja itu mah. Nah inilah, jadi orang yang bijak kata Rasul adalah orang yang bisa menjaga sikap ketika di dalam ibadah maupun di luar ibadah. Artinya ya dalam konteks kita sholat, baca Quran, zikir, itu pun harus bijaksana, mengetahui diri kita dan jamaah kita. Itulah pemimpin yang bijak. Itu saja jamaah rahimakumullah. Al-babus salisu wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya dengan asbab wasilah kita mengkaji kitab At-Tibyan ini tambah cinta lagi terhadap Al-Quran, karena insya Allah Al-Quran kelak akan datang memberikan syafaat kepada kita. Amin.
ya Allah ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu anhu wa ta'ala kulli sanadina sabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman wa fi ni'man yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اجعل الاجتماعا جما مرحوما وتفرقا من بعد تفرقا معصوما ومذكورا مغفورا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في رزقنا وأولادنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم. Itu saja, mudah-mudahan sedikit manfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.